Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi hari sekitar jam 6 ya. Bapak ini ada di wilayah perkebunan mangga ya, di jalan sekitar Kadipaten Jatibarang. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang gerak vertikal ke atas ya, gerak vertikal ke atas. Kemarin di pertemuan ke 1, 2 dan 3 itu menerangkan masalah gerak lurus ya, masalah gerak lurus. Di sini gerak itu kan banyak jenisnya ya. Kemarin di pertemuan 1 udah menerangkan apa itu gerak. Nah, di sini yang namanya gerak itu ya banyak jenisnya. Ada gerak lurus ya, ada gerak vertikal ke atas, ada gerak jatuh bebas ya, ada gerak melingkar ya, ada gerak parabola. Ya, kenapa gerak lurus ya? Karena benda bergerak di dalam lintasan yang lurus, di dalam sumbu X gitu ya. Gerak lurus misalkan di jalan raya ya. Terus ada juga gerak vertikal ke atas. Ada juga gerak jatuh bebas. Nah, ini kalau gerak vertikal ke atas ya arahnya ke atas, yaitu searah sumbu Y positif ya. Nah, kalau gerak jatuh bebas ya gerak jatuh yang ke bawah, vertikal tapi arahnya ke bawah karena pengaruh gravitasi ya. Ada juga gerak parabola ya. Gerak parabola itu ya seperti gerak vertikal. Kalau gerak vertikal itu ya sudutnya itu 90 derajat terhadap sumbu X ya. Tapi kalau gerak parabola yaitu gerak yang sudutnya itu kurang dari 90 derajat terhadap sumbu X ya. Nah, ini. Jadi bedanya di situ. Kalau gerak vertikal ke atas mah tegak lurus gitu ya. Tegak lurus yaitu sudutnya teh 90 derajat terhadap sumbu X ya. Tapi kalau gerak parabola ke atas juga, tapi sudutnya teh kurang dari 90 ya terhadap sumbu X-nya itu gitu ya. Nah, ini. Jadi gerak parabola itu dasarnya dari mana? Konsepnya dasarnya itu dari gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas dasarnya dari mana? Yaitu dari GLB ya. GLB ya, dari GLB. Nah, nanti gimana rumus? Jadi rumus-rumus di gerak vertikal ke atas atau gerak jatuh bebas itu dasarnya dari GLB ya, gerak GLB. Nah, kenapa GLB ya? Karena dia mengalami percepatan ya. Jadi di sini gerak vertikal ke atas percepatannya simbolnya G kecil ya. Yang G kecil itu apa? Yaitu percepatan gravitasi bumi yang nilainya sudah pasti, yaitu 9,8 meter per sekon atau dibulatkan jadi 10 meter per sekon. Tapi kalau di gerak lurus GLBB itu ada percepatan juga, simbolnya adalah A kecil ya. Jadi kalau dalam gerak vertikal ke atas atau gerak jatuh bebas itu ada namanya percepatannya, yaitu simbolnya adalah G-nya G kecil, yaitu G-nya itu adalah percepatan gravitasi bumi, nilainya itu 9,8 atau 10. Tapi dalam GLBB ada juga percepatan, tapi simbolnya A. Tapi A-nya berapa? Ya tidak 9,8 atau tidak 10, yaitu ya tergantung, bebas itu mah tergantung percepatan dari kendaraan itu. Bisa 5, bisa 1, bisa 2 kan? Nah, itu. Nanti gimana percepatan itu menggambarkannya? Nanti lihatnya dari grafik gitu ya. Jadi nanti kalau dalam GLBB ya. Dalam GLBB itu ya ada percepatan, tapi percepatannya simbolnya A, tapi harganya beda-beda tergantung dari percepatan dari sebuah kendaraan. Tapi dalam gerak vertikal ke atas itu percepatannya simbolnya G, udah konstanta itu mah ya, yang hasilnya itu yang harganya hasil percobaan itu 9,8 atau 10. Begitu juga dalam gerak parabola. Gerak parabola itu ya nanti ada percepatan gravitasi juga ya, yang simbolnya adalah G yang besarnya 9,8 atau dibulatkan jadi 10 ya. Nah, itu nanti dalam GLBB ada percepatan, dalam gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, dan gerak parabola juga ada percepatan, tapi percepatannya simbolnya G yang besarnya 9,8 atau 10 ya. Jadi gitu. Jadi di sini di dalam gerak dalam gerak vertikal ke atas jadi arahnya ke atas ya. Jadi arahnya ke atas yaitu melawan gravitasi.
Dasarnya dari mana? Dasarnya dari GLBB ya. Jadi nanti gerak vertikal ke atas itu kan harus ada kecepatan 0 yang simbolnya P0. Jadi nanti rumus-rumusnya itu ngambilnya dari rumus dari GLBB ya, GLBB. GLBB itu kan rumusnya ada yang rumusnya itu rumus jaraknya S ya. S sama dengan P0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat ya. Nah, itu dalam GLBB. Tapi nanti kalau di dalam gerak vertikal ke atas, S-nya itu diganti oleh H atau Y. H itu apa? H itu height, singkatan dari height, yaitu ketinggian ya. Nah, itu. Kalau dalam GLB kan S itu kan space ya. Tapi ini dalam gerak vertikal ke atas nanti ketinggiannya berapa, itu ya H. Nanti rumusnya hampir mirip sama dengan GLBB ya. Di GLBB. Jadi gerak vertikal ke atas rumusnya ngambil dari GLBB. Tapi nanti rumusnya gini. H tadinya S kan di GLBB ya, tapi di vertikal ke atas itu H sama dengan P0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, itu ya. Kenapa min setengah GT kuadrat? Karena minnya itu dia melawan gravitasi bumi. Jadi kalau melawan itu jadi berkurang ya. Nah, H sama dengan P0 kali T min setengah GT kuadrat. T-nya pangkat 2 T kuadrat. H-nya apa? Ketinggian, height gitu ya. Ketinggiannya berapa ketika kita melempar itu? Berapa ketinggiannya? Ya nanti tergantung kepada P0. P0 itu adalah kecepatan awal ketika kita melempar. Terus T-nya apa? Waktu. Waktu dari sini sampai ke sana berapa lama ya. Nah, itu ya. Gerak vertikal ke atas. Terus nanti H sama dengan P0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, G-nya setengah, itu setengah. Nanti rumusnya mirip dengan ya, sama lah dengan di GLBB ya. Nah, H sama dengan P0 kali T min setengah GT kuadrat. G-nya apa? G-nya itu percepatan gravitasi bumi. Nilainya konstanta, itu udah pasti, yaitu sebenarnya 9,8 atau 10. Nah, itu nanti itu ya nanti dia itu berapa nanti apa teh ketinggian maksimumnya gitu ya. Nah, itu ketinggian maksimumnya nanti berapa. Nah, itu nanti ketinggian maksimumnya nanti kita cari dalam perhitungan ya. Nanti Bapak akan menerangkan, nanti harus menggunakan Bapak tulis, nanti tidak di kebun seperti ini. Terus nanti dalam gerak jatuh bebas ya, itu kalau gerak jatuh bebas rumusnya sama dengan gerak vertikal ke atas, tapi nanti gerak jatuh bebas itu kan artinya dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Nah, itu kenapa gerak jatuh bebas itu bisa gerak jatuh bebas? Karena dia ada gravitasi kan. Benda kenapa bisa jatuh ya, karena ada G, ada gravitasi. Jadi ada gaya tarik bumi. Jadi benda itu kalau di bumi pasti akan mengalami gaya tarik bumi. Jadi benda kalau dilempar atau dijatuhkan di planet bumi itu ya, kalau benda dijatuhkan di planet bumi ya nantinya dia akan jatuh ke bawah. Beda dengan di bulan. Kalau di bulan kalau dijatuhkan itu ya tidak akan jatuh ke bawah karena percepatan gravitasi buminya kecil ya. Tapi kalau di bumi, di kita di planet bumi ini, benda ini misalnya topi ya, topi Bapak nih. Nih kalau dijatuhkan itu bisa ke bawah. Kenapa dia bisa ke bawah? Karena ada gravitasi bumi, ada gaya tarik bumi. Yang berapa percepatan gravitasi bumi? Yaitu 9,8 itu atau 10. 9,8 tuh dari hasil percobaan, itu rata-rata percepatan gravitasi bumi di bumi itu ya 9,8. Tapi tergantung nanti ya, itu hasil rata-rata ya. Hasil rata-rata. Yang paling besar percepatan gravitasi bumi itu ya di daerah kutub ya, di daerah kutub, karena dia kan bumi itu tidak berbentuk bundar ya, tapi elip gitu ya. Nah, itu. Nanti penjelasan perhitungannya, rumusnya dari mana nanti Bapak akan terangkan di rumah ya. Kita nanti akan menggunakan Bapak tulis. Ini Bapak kebetulan ada di pesawahan ya, ada daerah pesawahan ini ya. Kebetulan tadi habis ngantar orang yang mau kerja di sawah nih. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti. Bapak setelah nyampe di rumah akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.